Perkenalkan, nama saya Autia Istikawati dari kelas 07 Sake 013, ruang K708. Terima kasih. Nama saya Amelia Harati. Nama saya dari kelas K708. Perkenalkan, nama saya Hamzah Zulfa dari kelompok 4. Perkenalkan, nama aku Siskalia Pratiwi. Dalam perancangan proses jasa dan perencanaan sistem kerja, kita harus tahu dulu apa itu seleksi proses. Seleksi proses adalah serangkaian keputusan mengenai tipe atau jenis produksi dan peralatan yang digunakan dalam rancangan proses produksi. Selanjutnya, ciri proses rancangan proses jasa yang terbagi menjadi 3, yaitu garis, intermiten, dan proyek. Pada perusahaan manufaktur, aliran produk ini sama dengan aliran bahan karena memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. Tetapi pada perusahaan jasa tidak ada aliran ini karena perusahaan jasa tidak memproduksi suatu barang. Dalam aliran proses, yang pertama ada aliran garis. Aliran garis produk yang terstandarisasi dan mengalir dari suatu operasi ke operasi berikutnya dengan urutan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang termasuk ke dalam aliran garis ini yaitu produksi massal dan produksi terus-menerus. Contoh perusahaan yang termasuk ke dalam aliran garis misalkan perusahaan mie instan, perusahaan minuman, makanan yang produksinya dilakukan secara massal. Dan yang kedua itu ada aliran intermiten. Aliran intermiten kelompok barang yang sejenis pada interval-interval waktu yang terputus-putus. Pada aliran intermiten ini membutuhkan tenaga kerja yang berskill tinggi karena contoh yang termasuk ke dalam aliran intermiten itu misalnya perusahaan furniture, perusahaan kerajinan tangan, perusahaan keramik dan sejenisnya. Dan yang ketiga adalah aliran proyek. Aliran proyek ini adalah bentuk operasi proyek yang digunakan bila ada kebutuhan akan kreativitas atau kekhususan dalam pembuatannya. Misalkan pembuatan jembatan, pembuatan gedung, pembuatan jalan raya, dan sejenisnya. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan seleksi proses. Yang pertama ada kebutuhan modal, yang kedua ada kondisi pasar, yang ketiga ada tenaga kerja, yang keempat ada bahan mentah, yang kelima ada teknologi, dan yang keenam ada keterampilan manajemen. Strategi proses produk. Strategi proses produk adalah sebuah keputusan penting yang dilakukan oleh manajer operasi untuk menemukan cara produksi yang terbaik. Dan tujuan dari strategi proses produk yaitu untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan atau konsumen. Dan ada 4 strategi proses, yaitu yang pertama fokus pada proses, yang kedua fokus berulang, dan yang ketiga fokus pada produk, dan yang keempat fokus pada kustomisasi massal. Rancangan operasi jasa. Jasa adalah sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Jasa terdiri dari aksi dan interaksi yang merupakan kontak sosial. Jasa itu lebih dari sekedar memproduksi sesuatu yang tidak terlihat. Jadi, jasa tidak pernah ada, hanya hasilnya yang diamati sesudah jasa itu dilakukan. Kerangka rancangan jasa. Dalam merancang proses jasa, sangatlah penting untuk mempunyai suatu kerangka dasar. Di sini ada contoh kerangka segitiga. Segitiga yang dimana pelanggan berada di pusat dari segitiga jasa tersebut. Karena jasa harus selalu berpusat kepada pelanggan. Manusia adalah karyawan dari perusahaan yang bersangkutan. Strategi adalah pandangan yang dipakai untuk mengarahkan segala aspek
dari penyerahan jasa. Dan sistem adalah sistem fisik dan prosedur yang dipakai. Menetapkan strategi dan produk jasa. Ada 5. Yang pertama, berikan pelayanan yang efisien sesuai dengan harapan konsumen. Yang kedua, peran sumber daya manusia atau karyawan yang baik dalam pelayanan konsumen. Yang ketiga, penyesuaian harga sesuai jenis dan manfaat dari produknya. Yang keempat, mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang kelima, melihat kebutuhan konsumen di pasar. Materi selanjutnya adalah sistem penyerahan jasa ke pelanggan. Sistem penyerahan jasa terdiri dari unsur-unsur fisik dan tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi jasa tersebut. Ada 5 unsur dari sistem penyerahan jasa. 1. Teknologi, 2. Aliran proses, 3. Jenis proses, 4. Lokasi dan ukuran, dan 5. Tenaga kerja. Kelima unsur ini merupakan fungsi dari kontak pelanggan, tingkat pelayanan, dan interaksi. Selanjutnya, analisis aliran proses. Suatu prasyarat untuk analisis proses adalah penentuan proses operasi transformasi sebagai suatu sistem. Hal ini memerlukan identifikasi dari sistem yang relevan untuk dianalisis dengan cara menentukan suatu batas sistem, identifikasi keluaran, dan aliran sistem yang tepat. Ada 3 jenis analisis. 1. Analisis diagram alur adalah diagram alur atau flowchart ini digunakan untuk menggambarkan dan memperbaiki proses transformasi dalam sistem yang produktif. 2. Analisis aliran bahan. Analisis aliran bahan menekankan pada pengurangan waktu proses atau siklus, waktu manufaktur, waktu total untuk pemesanan manufaktur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pemborosan dalam proses. 3. Analisis aliran informasi dapat dianalisis menurut cara seperti yang dipakai untuk aliran bahan. Maksud dari analisis aliran informasi adalah sama dengan aliran bahan, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Selanjutnya, pengertian perencanaan dan pengukuran kerja. Perencanaan dan pengukuran kerja adalah perencanaan teknik yang direncanakan untuk menerapkan waktu bagi pekerja yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada tingkat prestasi yang telah ditetapkan. Tujuan pengukuran waktu kerja yaitu untuk mendapatkan waktu baku yang harus dicapai oleh pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya, proses pengukuran dan pembakuan waktu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengukuran kerja secara langsung dan pengukuran kerja secara tidak langsung. Cara-cara pengukuran waktu dibedakan menjadi 2. Yang pertama secara langsung dan kedua secara tidak langsung. Secara langsung ada 2 pengukuran, yaitu dengan jam henti dan sampling kerja. Secara tidak langsung juga ada 2 pengukuran, yaitu data waktu baku dan data waktu gerakan. Cara 1 dengan jam henti. Langkah-langkah pengukurannya yaitu penetapan sistem kerja yang akan diukur, pemilihan pekerja yang akan diukur, penetapan elemen-elemen bila diperlukan, dan menyiapkan peralatan pengukuran. Kemudian, langkah-langkah pengukurannya, pengukuran pendahuluan, pengujian keseragaman data, penghitungan kecukupan data, dan melengkapi pengukuran. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah pasca pengukuran, menghitung waktu siklus. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin nih cara 1, yaitu dengan cara jam henti. Di sini saya akan menjelaskan tentang
Cara kedua yaitu sampling kerja. Sampling kerja ini merupakan cara yang dipakai untuk mengukur waktu pada pekerjaan yang saat pelaksanaannya dalam suatu hari tidak menentu atau kerap bercampur dengan pekerjaan lain. Nah, si sampling kerja ini ada 3 cara, yaitu pra, ketika, dan pasca pengukuran. Selain itu, juga ada cara ketiga, yaitu data waktu baku. Dalam pemakaiannya, merupakan cara pengukuran waktu tak langsung, yaitu bisa menggunakan tabel, grafik, ataupun rumus. Nah, ada cara keempat. Cara keempat ini berbeda dari data waktu baku yang sistemnya telah dikembangkan sendiri oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, di data keempat ini, data ini menggunakan tabel-tabel yang telah dikembangkan oleh berbagai lembaga.